Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Best People. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, karena kita semua punya Tuhan yang luar biasa dan kita masih dilindungi Tuhan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu yuk mari teman-teman kita semua siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan kami yang baik, Tuhan terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan dengan hati bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan mau bawa pujian yang terbaik ya Bapa. Kami bawa Tuhan hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. haleluya, Terima kasih Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang haleluya. dan kami datang ya Bapa. Bapakku datang, Menyembahmu Tuhan,
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. oh, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa, perbuatanmu. Kau ajaib Tuhan. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. sekali lagi angkat tangan kita katakan, Ku nyanyi haleluya, Yesus kami sembah Kau Tuhan. nyanyi Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab tidak ada seperti-Mu Tuhan. Kau hebat, Sebab segala perbuatan-Mu ajaib, ajaib perkasa, dan Tuhan turut bekerja dalam sesuatu Tuhan, mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu di hidupku. Hadapan kami melas segala perbuatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kau tebus bersyukur kami, Tuhan. Kau ungkapkan kami, bahkan Haleluya. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan, Bapa, Bapa kami yang baik. buat Kami segala rindukan kebaikan Engkau, kami Tuhan rindukan di Engkau dalam Tuhan. hidupku. Dan kami Terima kasih Engkau Yesus. dalam Terima hidup kasih kami Yesus. Tuhan. Rawat setiap kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Pujilah nama-Mu, Haleluya. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang adil. Yesus Tuhan, Kami tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, We praise your name, Jesus. yang layak disembah, We worship you, God. yang layak There is none like ditinggikan. you, Lord. Hanya Thank you, Kau, Jesus. Tuhan. Hanya nama-Mu, Oh, Tuhan. Kami tinggikan Yesus. haleluya. Kami rindukan Engkau, Haleluya. kami rindukan Engkau Yesus.
segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab di hadirat-Mu kami rasakan Tuhan kasih-Mu yang besar. Bahkan ada kekuatan yang baru. Terima kasih dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Yesus Tuhan. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. dan kami ada untuk menyembah-Mu Ada Tuhan. untuk menjadi Penyembah-Mu, Yesus, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi dalam dari semua yang yang ku kenal. Sebab tiada kasih Tuhan, ada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan kami ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kerinduan setiap kami ya Bapa, bahwa kami ada Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan sebagai penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan, biar kami boleh mendengar sebagai seorang murid Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mengenal kami yang kami sembah, siapa Bapa kami yang di surga Tuhan. Kami ingin kenal Engkau Tuhan, karena di luar Engkau Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Dan kami mau katakan kami perlu Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, bentuklah kami Tuhan semakin hari semakin menjadi karakter yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman sekalian dari IMPM Youth. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita satukan hati dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih
Kalau hari ini kami menyaksikan online service di rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan juga ada bersama dengan kami, dan kami mau mempelajari kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk ditanami benih kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, juga urapi semua yang mendengarkan, agar firman yang ditaburkan bisa jadi berkat buat kami semua, sehingga bertumbuh, berakar Tuhan, dan juga berbuah, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Saudara, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Dan ini pertama kalinya saya main ke IMPM Youth, dan saya berharap nanti kita bisa bertemu, berjumpa dimanapun kita berada, kita bisa berteman gitu saudara ya. Perkenalkan, nama saya Andreas Ferianto, dan biasa orang panggil saya Ko Andre aja. Dan hari ini saya menggembalakan di Raja Wali Church yang ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, saat ini saya full time pelayanan, dan saya sudah menikah dan punya anak satu namanya Gevarel, dan istri saya bernama Meiret. Salam dari mereka semua untuk saudara sekalian. Dan saat ini juga saya menyelesaikan sekolah teologi S1 di STT Kingdom, dan saat ini juga lagi ongoing di S2 STT Kingdom Jakarta gitu ya saudara ya. Dan itu kurang lebih latar belakang saya, dan mari kita belajar firman Tuhan lebih jauh lagi pada siang hari ini. Nah saudara, saya rasa kita cukup senang kita hidup di zaman yang semuanya serba online. Dulu waktu zaman saya masih SMA, kita untuk pesan makanan saja kita mesti ke restoran tempat kita tertarik gitu makanannya ya. Tapi sekarang tidak, hanya modal handphone saja makanan bisa diantar sampai ke tempat di mana saudara berada. Dan suatu ketika saya punya pengalaman yang luar biasa saudara pada saat memesan makanan. Karena saya nggak suka pedas gitu ya. Saya pesan nasi goreng babi pada waktu itu di Bilangan Sunter. Saya ketik gitu. Saya pesan nasi babi 2, 1 pedas buat istri saya. Istri saya suka pedas, saya nggak suka pedas. Lalu saya ketik juga 1 pedas, 1 tidak pedas. Nah saudara, singkat cerita, begitu pesanannya sampai di apartemen kami dan saya buka, saudara, saya coba makan. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus baik. Dua-duanya pedas. Nah, apalagi saudara, pada waktu itu juga saya sedang lapar-laparnya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, jujur sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang sering menyampaikan firman, jujur, emosinya luar biasa, saudara. Sangat emosi sekali saya, karena saya udah wanti-wanti gitu ya kan. Yang satu pedas, yang satu jangan pedas. Bahkan saya coba telepon ke restorannya dan bertanya kesalahannya di mana dan lain-lain. Akhirnya ya sudah, saudara, tidak bisa diganti lagi. Saya akhirnya pesan satu lagi, dan akhirnya yang satu disimpan buat makan esoknya dan seterusnya. Nah saudara, kenapa saya bisa seperti itu, bereaksi seperti itu? Karena sederhananya apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi saudara, sama kayak begini deh, misalkan pada waktu saudara datang ke KFC misalkan. Saudara, apa yang saudara harapkan pada saat saudara sampai di KFC? Tentunya saudara mengharapkan pada waktu pesan makanan di KFC yang keluar pasti ayam goreng. Kalau yang keluar adalah pecel lele, pasti saudara akan kecele, kan gitu ya. Nah saudara, sama juga kalau saudara main ke McDonald misalkan saudara, atau ke McD. Pada waktu saudara datang ke McD, apa yang saudara harapkan? Saudara tentu tidak berharap saudara bertemu dengan gado-gado. Saudara tentunya berharap saudara ketemu dengan burger atau fried chicken atau yang lain yang saat ini pun McD sediakan. Artinya saudara, kita semua sebagai orang Kristen, kalau kita renungkan lebih jauh saudara, apa sih yang sebenarnya ciri khas gitu dari orang Kristen yang diharapkan keluar dari kehidupan orang Kristen? Coba saudara pikirkan, kira-kira apa? Yes, kalau saudara menjawab kasih, itu benar saudara ya. Kita sebagai orang Kristen tentu yang diharapkan sebagai pengikut Yesus adalah kita memiliki dan memancarkan kasih. Apalagi sekarang 14 Februari yang katanya tanda kutip buat banyak generasi muda adalah hari kasih sayang, ya kan? Buat saudara yang saat ini mungkin sudah di usianya berpacaran tapi belum punya dan masih single, bersabar dan berdoa juga. Saya doakan supaya nanti tepat pada waktunya saudara ketemu orang yang tepat. Amin. Buat saudara yang belum waktunya tapi pengen pacaran, ya ngiri mungkin lihat teman-teman yang lain dapat coklat atau dapat ucapan selamat dari orang yang di PDKT-in, saudara, di timing yang tepat Tuhan nanti akan sediakan. Amin. Jangan kecil hati. Oke, kembali kepada apa yang kita mau pelajari dan kita mau sampaikan saudara. Saudara, seharusnya kita sebagai orang Kristen, hidup kita itu memancarkan kasih.
Kalau dari mulut kita yang keluar adalah cacian, makian, dan tindakan kita kasar, dan pada waktu kita bangun hubungan dengan orang lain, banyak orang yang dikecewakan, saya yakin pasti akan banyak orang yang terheran-heran. Karena kita dikatakan, nah lu orang Kristen, tapi kok nggak kelihatan ya kasih keluar dari hidup lu. Saudara, kasih bahasa yang sering kita dengar, sering dikotbahkan, tetapi dalam kenyataannya terkadang sangat sulit dipraktekkan. Padahal sebagai orang yang mengenal Tuhan, seharusnya produk utama kita adalah kasih. Nah, masalah utamanya bagaimana ya supaya kita bisa memancarkan kasih itu sendiri? Saudara, simple. Bagaimana caranya kita bisa memancarkan kasih itu sendiri? Adalah kita berada di dalam kasih yang sejati. Yaitu kita bersama dengan si sumber kasih itu, atau si sumber kasih itu berada di dalam kita, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri, karena Tuhan adalah kasih. Jadi kalau saudara tidak pernah connect dengan Tuhan, tidak pernah mengizinkan Tuhan hidup di dalam kehidupan saudara, rasanya akan sangat sulit untuk saudara bisa mengeluarkan yang namanya kasih, karena you don't have it. Saudara tidak memiliki kasih sejati di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya banyak orang di luar sana yang gak terlalu serius kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-harinya banyak sekali walaupun statusnya adalah orang-orang Kristen, tapi tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan lain-lain sama sekali tidak memancarkan kasih. Bahkan cenderung menyakiti orang lain, menyakiti papa mama, menyakiti teman-teman, menyakiti orang-orang yang bangun hubungan dengan saudara, baik teman atau kalau yang sudah berpacaran dengan pacar, bahkan menyakiti orang yang saudara kasihi atau pacar saudara. Jadi saudara, sangat penting untuk kita memastikan hidup kita itu ada Tuhan di dalamnya. Nah, jadi untuk memahami apakah kita mengerti, saudara, tentang kasih Tuhan ini, apakah kita menyadari tentang kasih Tuhan ini, seperti apa rasanya ya kira-kira kalau kita dikasihi Tuhan. Itu sebabnya judul saya pada pagi hari ini adalah Dikasihi Tuhan. Ya, saudara bisa nonton pagi, siang, sore, malam sih. Anyway, judul khotbah saya pada saat ini adalah Dikasihi Tuhan. Love by God. Nah, saudara, mengapa ini penting? Di Galatia 2 ayat 20 Alkitab mencatat, Paulus menulis seperti begini, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam ayat di atas, saudara, kita bisa melihat bahwa Paulus tegas menyatakan sebab dia hidup hanya karena kasih Tuhan. Saudara, di bagian lain, Paulus menyampaikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, bunyinya demikian, saudara-saudara bisa buka di Alkitab saudara. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara, kita bisa melihat bahwa dikasihi Tuhan tidak berarti pasif, namun suatu hal yang aktif. Dengan dikasihi Tuhan, maka Tuhan menjadi yang nomor satu di dalam hidup ini. Seluruh hidup kita ini dikontrol dan dikuasai oleh kasih Allah. Jadi itu sebabnya karena begitu kuat pengaruh kasih Tuhan di dalam kehidupan Paulus, dia yang dulu mencela atau memburu orang Kristen atau menganiaya orang Kristen, membunuh orang percaya, diubahkan seketika oleh kasih Tuhan. Lalu perjumpaan yang luar biasa itu, saudara, yang sampai dia buta 3 hari. Kasih Tuhan tidak hanya mengubahkan hatinya saja, namun juga memperlengkapi Paulus dengan apa? Dengan hikmat, ya, sehingga Paulus bisa mengajarkan dan menulis surat tentang anugerah dan kasih Allah kepada banyak orang di berbagai daerah di mana Tuhan utus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saudara, untuk menekankan ini, saudara, betapa kuatnya kasih Tuhan dan perubahan Paulus karena berjumpa dengan kasih Tuhan. Paulus betul-betul menginginkan setiap orang merasakan bagaimana dikasihi Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di Efesus 3 ayat 18-19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, kata firman Tuhan, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, dikatakan tadi di ayat barusan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Wow, ayat ini bagus banget. Paulus pengen kita menyadari betapa kita dikasihi Tuhan. Oke, let's dive in, saudara. Ya, kita mau lihat lebih dalam lagi.
Apa sih maksudnya to be loved, dikasih oleh Tuhan? Untuk memahami ini lebih jauh lagi, saudara, kita akan buka satu ayat yang sangat populer buat kita orang Kristen. Kalau saudara nggak tahu, terlalu kata Haji Roma, saudara ya. Ya, kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Just kidding, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Kita semua sudah tahu bunyinya ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Nah, saya mau bacakan dalam versi New International Version. Dikatakan, saudara, "For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life." Dikatakan, saudara, for God so loved the world. Sekali lagi, for God so loved the world. Saudara, sepintas ayat ini biasa aja. Sepintas ayat ini karena saking populernya kita lupa menaruh bobot yang pas di dalam ayat ini, saudara. Bahkan kita kalau seringkali lihat tempelan-tempelan ayat ini di mana-mana, di laptop orang, di kulkas, mungkin di mobil, stiker mobil dan lain-lain, saudara. Jadi kita anggapnya biasa. Tapi saudara, perkataan for God so love, God so love, saudara harus memaknainya maksudnya lebih dalam lagi, saudara. Sepanjang saya mempelajari, saudara, konteks God atau Tuhan di zamannya Yesus hidup atau sebelum Yesus hidup atau di zaman perjanjian lama gitu, saudara ya. Konteks Tuhan mengasihi, kalau kita bilang God love, God so love, kita bisa ucapkan di Bible sekarang, tapi di zaman orang-orang zaman dulu, kata God so love nggak bakal keluar. Karena dewa-dewa zaman dulu, Tuhan-Tuhan zaman dulu adalah Tuhan yang haus darah. Tuhan-Tuhan yang cuma sekedar menjaga kedamaian. Tuhan yang memenuhi kebutuhan orang-orang apabila orang itu baik kepadanya. Harus ada sesajennya dan lain-lain. Harus ada yang dikorbankan. Persembahan darah bahkan untuk kita menikmati banyak berkat. Dewa-dewa, kalau seperti saudara nonton dewa-dewa di film Hercules misalkan di mitologi Yunani. Dewa-dewa digambarkan begitu egoisnya dan lain-lain. Tapi kali ini, saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya. For God so love. Wow. Itu dari sisi sejarah, saudara. Nah, untuk menyederhanakanlah apa yang saya mau maksudkan dengan saudara di dalam dunia kita saat ini, saya mau nanya gini aja deh ya. Saudara pernah dengar kata groupies gak? Atau fans? Saya kemarin lihat di TV ya, saudara ya. Ada groupies atau fans dari grup K-pop tertentu. Bahkan ada satu artikel di internet yang berkata, beginilah 5 ciri K-pop lover atau K-pop sejati katanya. Atau ciri-ciri orang yang suka dengan boys band atau girl band tertentu. Kalau saudara adalah K-pop lover, minim-minim ini yang saudara harus kerjakan. Wah, ciri-ciri pertama, dalam konser katanya selalu membawa light stick gitu, saudara ya, stick cahaya yang dalam konser yang suka digoyang-goyangkan gini. Ya kan, waktu lagi nyanyi dan lain-lain. Itu salah satu cirinya, saudara. Ya, bawa lampu nyala kelip-kelip. Bahkan di Indonesia sendiri ada salah satu grup band namanya girl band namanya JKT48. Itu fansnya rela desak-desakan dan dandan kayak Jepang gimana gitu, ya kan. Dan untuk orang yang ngefans banget, saudara, itu bukan hanya stick light cahaya aja, tapi posternya saya yakin ada di mana-mana gitu, saudara ya. Apa yang dikerjakan para fans ini? Selain punya light stick, saya yakin deh waktu dulu atau sekarang saudara ngefans dengan aktor atau aktris tertentu atau boyband tertentu, saya yakin pasti ada posternya. Ya, posternya di mana? Mungkin di handphone saudara, ya. Di handphone saudara mungkin ada wallpaper dari idola yang saudara idolakan. Lalu mungkin di kamar saudara juga ada posternya. Mungkin di laptop saudara wallpapernya juga ada poster-posternya. Namanya orang fan pasti begitu. Bahkan kalau ada tokoh yang kita idolakan dibully oleh teman kita, atau dibully oleh rekan sekolah kita, rekan kuliah kita yang ngefans pasti membela mati-matian. Lalu salah mikir lah, dia orangnya nggak kayak gitu dan lain-lain. Fans itu seperti begitu, saudara. Bahkan saya lihat di internet ada yang lebih gawat lagi, yang sangat ngefans dengan salah satu personil JKT48, saudara, sampai membayangkan si idola itu di print gitu fotonya, saudara ya, di rumahnya ditempel, dijadikan guling yang dipeluk malam-malam, diibaratkan saking ngefansnya itu, jadi dia pengen ini jadi kekasihnya atau pacarnya. Bahkan saudara, yang lebih gawatnya lagi, ada lagi berita di internet bahwa ada wanita yang ngefans banget sama salah satu penyanyi atau aktor Korea, Jong Hyun Shiny.
Masalahnya salah satu personelnya ini, Jong Hyun ini, Shiny ini bunuh diri. Dia bahkan mau ikut bunuh diri dengan cara yang sama. Wow. Yaitu apa? Caranya yaitu dengan menghisap asap dari batu bara yang dibakar, saudara, atau digoreng, ada asapnya itu dihisap, dan akhirnya dalam satu kamar yang sempit, dan itu mengakibatkan seseorang bisa meninggal, saudara. Pertanyaan saya, saudara mungkin ketawa dengar saya bacakan beberapa fakta seperti tadi. Tapi pertanyaan saya, saudara, one day saudara akan menikah gitu kan. Dan saudara punya anak. Lalu anak saudara ngefans dengan aktor atau aktris Korea seperti itu, gitu ya kan. Dan lalu apa yang terjadi, saudara? Pada waktu anak saudara saking ngefansnya dengan aktor atau aktris Korea seperti itu, saudara, dan mengikuti gaya hidupnya, sampai kayaknya kalau ada konsernya di mana-mana anak saudara kayaknya aduh gimana gitu banget, saudara ya. Bahkan kalau amit-amit sampai one day anak saudara bilang, "Papa, aku pada waktu besar nanti, Papa, aku pengen dong, aku akan yakin, Papa, tolong jadikan dia suamiku." Nah, apa reaksi saudara sebagai orang tua? Saya yakin reaksi saudara sebagai orang tua yang waras adalah, "Nak, ngefans boleh, tapi jangan lebay lah." Ya kan? Nah, ngefans boleh, tapi jangan lebay lah. Ngefans actingnya boleh, musiknya boleh, dance-nya keren banget juga boleh, tapi jangan lebay lah sampai mau nikah sama dia. Nah, kenapa kita pesankan hal seperti begini? Karena kita, saudara dan saya sama-sama tahu, pada saat kita ngefans dengan idola tertentu, sang idola itu, maybe bahkan he or she doesn't know that we are alive in this earth. Fairly to say. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada fansnya yang bernama A di Indonesia berusia sekian. Itu ada atau hidup di bumi ini. Dengan kata lain, maksud saya, saudara, dengan kata lain, kasih si fans itu terhadap idolanya enggak timbal balik, enggak resiprokal gitu. Enggak timbal balik. Si idola bahkan tidak tahu bahwa kita ada atau hidup di dunia. Maksudnya Ko Andre apa sih? Maksudnya gini, saudara. Fairly to say, kalau kita punya anak tadi, kita pesankan gitu ya, jangan terlalu ngefans lah sama orang yang gak ada timbal baliknya seperti begitu. Mestinya saudara mungkin berbicara pada Tuhan. Tuhan, mungkin janganlah mengasihi saya, Tuhan. Kenapa? Karena mungkin saya gak ada timbal baliknya. Honestly to say, saudara. Kita pada waktu mengikut Tuhan, apakah selalu grafiknya up? No. Kita kadang-kadang nyungsep down. Bukan hanya nyungsep down lagi, sampai terbawah gitu, saudara. Sampai kita mungkin hidupnya benar-benar berdosa begitu luar biasa. Tapi dari apa yang kita baca? For God so loved the world. Kasih Tuhan begitu luar biasa kepada dunia ini. Kepada saudara dan saya. Well, kalau Fer ngomong kan gitu ya. Dah Tuhan jangan deh. Jangan mengasihi saya. Sama seperti saudara pesankan kepada anak saudara, jangan gitulah nak, karena gak ada timbal baliknya. Tapi saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat luar biasa mencintai kita. Nah saudara, kalau saya pelajari bahkan saudara ya, Yohanes 3 ayat 16 ini kata God so loved the world gitu. Salah satu penafsir Alkitab saudara ya, dia bilang itu seperti, gambarkan seperti bagaimana dia sangat mengasihi saudara dan saya, itu seperti orang yang obses gitu. Bukan obses dalam konotasi yang negatif ya. Maksudnya karena saking sayangnya gitu saudara dengan kita semua. Alkitab bahkan mencatat, bahkan dia memperhatikan kita pada waktu kita tidur. Bukannya orang yang ngefans banget gitu saudara ya, yang sangat memperhatikan idolanya pada waktu tidur. Saya jangan salah nangkap, bukan berarti Tuhan mengidolakan kita. No, ini analogi aja loh ya, jangan salah tangkap. Tapi maksudnya saudara, Tuhan memperhatikan kita saat kita tidur. Bahkan ayat firman Tuhan yang lain saudara ya, sepanjang sejarah Alkitab seringkali Israel lari dari hadapan Tuhan. Seringkali Israel macam-macam dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan selalu menghampiri Israel. Selalu memulai merestorasi hubungan. Bahkan sampai Raja Daud ngomong saudara, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, dan lain-lain. Jadi kita gak bisa pergi dari roh Tuhan. Bahkan saudara, Alkitab mencatat di Lukas 12 ayat 7, jumlah rambut saudara saja dia tahu. Jumlah rambut saudara saja dia tahu. Wow. Kasih kayak begini gak masuk akal saudara. Seharusnya kita berkata, Tuhan gak bisa kayak gitulah. Konsepnya seharusnya Tuhan yang dicari. Dan by the way saudara, perhatikan baik-baik. Kan Tuhan maha tahu ya. Kalau Tuhan maha tahu, berarti banyak hal yang di masa depan kehidupan kita Tuhan tahu.
Tapi dia tetap memilih mengasihi dan mau mati buat saudara dan saya. Maksudnya gimana? Saudara perhatikan di Alkitab. Ingat gak kisah 10 orang kusta, saudara? Kisah 10 orang kusta. 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan, tapi satu yang balik dan berterima kasih. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa yang balik nanti hanya satu? Tuhan tahu, tapi Tuhan toh sembuhkan juga. Apakah Tuhan tahu pada waktu mau menyelamatkan kita semua, gak semua orang mau mengasihi dia dengan sukarela dan sukacita, walaupun dia begitu mengasihi kita? Tuhan tahu, tapi dia tetap mau mati di kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, sebegitu hebat loh itu kasih Tuhan. Sebegitu penting dan krusial ayat ini, saudara. Ini kasih yang gila. Kasih yang luar biasa. Dan Tuhan mau mati untuk saudara dan saya yang jujur. Kadang-kadang belum tentu ada timbal baliknya. Dia kasih anaknya tanpa ada jaminan kita akan terima dia. Tanpa jaminan kita akan sungguh-sungguh mengiring dia. Ini kan kasih yang wow sekali gitu, saudara. Lalu dikatakan, saudara, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya pikir-pikir, saya renungin kayak gini, saudara. Kalau saudara kasih seseorang hadiah yang mahal, saudara. Misal, kalau saudara diberikan hadiah sama teman saudara 1 jam yang harganya mobil lah ya, let's say saudara dikasih hadiah mobil BMW sama teman saudara, ya kan? Saudara kasih seseorang hadiah BMW. Nah, one day dia ketemu sama saudara meeting, apa yang saudara expect sih? Mobilnya dipakai dong, betul gak? Parkir sengaja saudara pilih tempat meeting yang kayak cafe yang ada tempat parkiran mobilnya. Saudara pengen lihat teman saudara pakai gak mobil yang saudara kasih. Nah, kira-kira pada waktu dia datang dia nggak pakai mobilnya, sekali mungkin saudara pikir lagi dicuci kali atau lagi dipakai istri suaminya atau siapapun lah gitu ya. 2 kali dia nggak pakai juga, kira-kira 3 kali dia nggak pakai juga, kira-kira saudara dalam hati berkata, gue bacok juga nih, itu barang yang gue kasih mahal tapi kenapa dia nggak pakai sih, kan gitu kan. Lalu saudara nanya, kenapa kado yang gue kasih kemarin emang nggak cocok gitu ya? BMW-nya kurang bagus apa gimana? Jarang loh orang kasih barang-barang seperti itu, kok lu nggak pakai sih? Kita aja manusia bisa marah, ya kan? Tapi ini gila sih, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita begitu luar biasa, dengan sangat luar biasa. He know you when you sleep, He know you when you mad. Dia bahkan tahu rambut saudara ada berapa, dia tahu rencananya buat saudara. Ini Tuhan yang mengasihi kita begitu luar biasa, dan kita kadang-kadang mistreat Him, memperlakukan dia sepertinya kita nggak menghargai dia, tapi dia tetap mau memberikan anaknya yang tunggal buat kita semua. Pikirkan itu, saudara. Ini luar biasa banget. Saya akan tutup dengan satu perumpamaan yang begitu luar biasa. Kenapa sih saya pribadi ngomong panjang lebar menjelaskan tentang kasih ini kepada saudara semua? Kenapa sih saya ngomong panjang lebar tentang ini semua kepada saudara semua? Untuk menjelaskan, saudara, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Begitu kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita. That's God's love. Dan saudara dikasih oleh Tuhan yang seperti itu. Nah, saya akan tutup, saudara, dengan satu perikop perjanjian lama. Karena di perjanjian lama ini ada cerita yang begitu indah, yang menggambarkan Tuhan mengasihi umat manusia. Very beautiful, tapi juga aneh sih, saudara ya. Nah, kita lihat yuk. Tertulis di kitab Nabi yang bernama Hosea. Saudara, kenapa saya mau angkat Nabi Hosea ini? Sebagai Nabi, menurut saya, assignment dia paling aneh. Setiap Nabi punya assignmentnya masing-masing, tapi Nabi Hosea ini punya assignment yang paling aneh. Memang sih, banyak Nabi yang aneh, ya kan, seperti membangun Musa misalkan disuruh ngetok tongkat supaya laut terbelah. Mungkin Nuh juga disuruh membangun bahtera di atas gunung dan lain-lain. Tapi punya Hosea menurut saya yang paling aneh. Ya, saudara. Apa tuh perintah yang diberikan kepada Hosea? Mari kita baca di Hosea 1 ayat 2. Dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Wow, perintah yang sangat aneh. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hey, I want you to marry perempuan sundal. Saya mau kamu nikah, tapi maaf, menikahnya sama wanita tuna susila. Wow, hai,
Pasti kaget itu si Hosea. Hosea jadi nabi itu, sorry Tuhan bisa ulang gak kira-kira? Gini saudara, Nabi Hosea itu well known. Dia nabi yang represent God. Dan disuruh nikah sama wanita tunasusila. Saudara gak kebayang apa yang Hosea harus lalui. Ibarat karir saudara. Karir dia tentang sebagai nabi mungkin dipertaruhkan juga. Dan dia disuruh cari calon istri yang bernama Gomer gitu saudara ya. Saya nggak kebayang tuh bagaimana dia coba masuk red district gitu ya saudara. Di mana area yang kayaknya kehidupan malam berada. Itu aja udah mempertaruhkan reputasinya. Begitu dia sampai di area kehidupan malam itu. Saya yakin saudara pasti begitu banyak deh. Kalau zaman sekarang gitu saudara kamera nyala gitu. Siapa itu? Hosea guys. Hosea nih nongol di daerah seperti gini. Nabi Tuhan tuh ternyata seleranya sama loh dengan cowok-cowok hidung belang lainnya. Wah, reputasi dia itu dipertaruhkan, saudara. Tapi ini dikerjain juga oleh Hosea. Walaupun dia tahu itu merugikan dia. Dia taat kepada Tuhan. Well, life go on. Dia tetap pelayanan dan jadi perwakilan suara Tuhan. Dan akhirnya punya anak 3, saudara. Semuanya sepertinya berjalannya aman dan tentram. Regular basis. Semua operasional aman. Sampai suatu hari, saudara. Hosea tiba-tiba bangun dari kasurnya gitu, saudara ya. Dia ditinggal jadi single dad sama istrinya. Wah, tiba-tiba istri pergi begitu saja. Nggak kembali lagi. Dan dia jadi sendiri lagi. Jadi single dad gitu, saudara ya. Dan guess what? Kemana istrinya berada? Istrinya kembali ke profesi lamanya sebagai wanita tunasusila. Istrinya balik lagi sebagai wanita tunasusila. Lalu perintah Tuhan lebih aneh lagi buat Hosea. Saudara, di Hosea 3 ayat 1-2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan, catat saudara, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tuhan katakan, Hosea, ayo merit ulang sama Gomer. Mungkin dia mengecewakan kamu. Mungkin dia membuat hati kamu jadi susah. Jangan tinggalkan dia, Hosea. Merit lagi sama Gomer. Hampiri dia. Dan saudara, kalau tadi saya minta saudara garis bawahi, saudara, kata, lalu aku membeli dia bagiku, saudara. Artinya, di zaman itu kalau Hosea harus membeli dia, dia bukan hanya sekedar wanita tunasusila, tapi menjadi budak seks gitu, saudara ya. Untuk tuan tertentu. Saudara, saya nggak kebayang bagaimana Hosea harus melalui daerah red district itu lagi. Dengan langkah yang agak bermuram gitu, saudara ya. Dia mungkin masuk daerah itu lagi dan bertanya, Pak, lihat Gomer gak? Kamu Hosea kan? Wah, lalu viral gitu, banyak orang di sekitar dia yang berusaha merekam gitu, saudara ya. Iya, saya Hosea. Kamu bukannya menikah sama Gomer? Iya, saya nikah sama Gomer. Apa kamu gak tahu istri kamu udah jadi budak seks lagi di rumah bapak itu? Ya, saya tahu, Pak. Lalu kamu ngapain di sini? Saya pengen ajak dia pulang, Pak. Aduh, pasti gak gampang ya Hosea jadi kamu ya. Atau kamu punya seleranya kok wanita kayak gitu sih? Ya, saya mencintai dia, Pak. Saya perlu cari dia di mana. Boleh Pak tunjukkan rumahnya di mana tuannya. Dan begitu Hosea sampai ke rumah tuan yang punya budak seks itu, gak kebayang, saudara. Kalau saya mencintai seseorang meninggalkan saya untuk menjadi budak seks tiba-tiba, dan saya ngomong gitu sama tuannya, saya akan ajak Gomer pulang, Pak. Boleh gak saya ajak Gomer pulang? Enak aja kamu mau ngajak Gomer pulang. Per hari ini status dia bukan istri kamu, dia budak saya. Jadi tolong, bayar dulu. Saya mesti membayar apa yang menjadi hak saya, yaitu istri saya. Saya mesti membayar apa yang saya miliki, yaitu istri saya. Saya gak kebayang gambarannya gimana zaman itu. Ini bukan hal yang mudah buat Hosea. Tapi either way dia bayar juga. Dia ikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan nyatakan, seperti firman Tuhan tadi. Apa sih maksudnya? Hosea harus lakukan ini. Hosea 3 ayat 1 tadi Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Seperti itu orang Israel gambaran kita kan, saudara. Seperti Tuhan mencintai kamu dan saya. Saudara, siapakah Gomer? Saudara dan saya.
Siapakah Hosea? Gambaran Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Pertanyaan saya buat saudara adalah, apakah saudara sekarang bisa menangkap lebih jauh bagaimana kasih Tuhan kepada saudara? Dunia ini, di zaman kita hidup, menggambarkan kasih atau cinta dengan begitu keliru. Dunia ini mungkin berpikir cinta bisa dibeli. Sama dengan di dunia Gomer pada zaman itu, cinta bisa dibeli. Cinta itu apa untungnya buat saya? Ada pemuasan ego. Cinta itu zaman sekarang mungkin, zaman dulu pun tetap sama. Bisa didapat kalau saudara punya pemberian atau punya barang. Sama dengan kita zaman sekarang ini, saudara. Kita mencintai Tuhan kalau Tuhan baik. Kita mencintai Tuhan kalau Tuhan kasih berkat banyak sama saudara. Seringkali kita punya sifat egoistik seperti itu. Tapi sebaliknya kasih Tuhan sama kita itu berbeda. Dia tetap mengasihi kita walaupun kita seperti si Gomer kesana kemari dan tidak berbuat hal yang benar di mata Tuhan. Saya bukan endorse saudara untuk melakukan hal yang dosa. Tapi tujuan saya ngomong ini untuk kita menyadari bahwa ada Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi saudara. Di hari Valentine ini, saudara. Di hari kasih sayang ini. Terlepas saudara akan mengasihi seseorang nanti. Tapi kalau saudara tidak tahu seberapa besar saudara dikasihi Tuhan, saudara tidak bisa mengalirkan kasih dari dalam hati saudara kepada orang lain. Bahkan karena begitu banyak orang tidak sadari kalau dirinya dikasihi, dia merusak dirinya sendiri dengan mencari kasih-kasih yang keliru kepada pasangannya. Gak kaget banyak generasi semuda zaman sekarang ini yang akhirnya end up memberikan keseluruhan dirinya. Maksud saya literally keseluruhan. Sampai keperawanannya dikasih, keberjakaannya dikasih kepada orang yang dia pikir dia cintai, karena dia pikir inilah kasih yang sejati itu. Bahwa aku mau dicintai oleh dia. No, you don't have to do that. You must understand, God really love you. For God so loved the world. For God so loved you and me. Sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, pada waktu saya memahami ini gila sekali. Kenapa saya bilang ini gila sekali? Karena the most powerful being on the world is the one who loved me. Begitu saya menyadari ini, saudara, saya terbebas dari begitu banyak ikatan-ikatan tentang kasih yang keliru yang ditawarkan oleh dunia ini. Itu sebabnya, saudara. Kita harus menyadari ini supaya saudara gak jadi budak cinta untuk orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, saudara. Siang hari ini, marilah kita kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Dan siang hari ini saya mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang luar biasa ini. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Saya tutup dengan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat ini begitu indah, saudara. Sering dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau kasih Allah itu, sang sumber itu ada di dalam hati kita, seharusnya kita mengeluarkan kasih yang sama juga, yang tulus, yang mencintai orang tua kita, mencintai keluarga kita, mencintai teman-teman kita, mencintai teman-teman pelayanan kita, dan baru mencintai orang-orang yang nanti Tuhan percayakan akan menjadi pendamping hidup kita. Semuanya bermula dari kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah singkapkan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini hamba-Mu mau berdoa buat orang-orang yang mungkin tidak merasakan kasih dalam hidupnya. Hamba mau berdoa biarlah kebenaran firman ini menjamah hatinya, sehingga dia tidak membuang hidupnya sembarangan. Dia tidak mempergunakan hidupnya untuk hal yang tidak-tidak karena mencari kasih yang semu dari dunia ini. Biarlah hari ini firman Tuhan begitu menguatkan mereka semua. Dan mereka menjadi tahu ada Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Dan betapa hidup mereka adalah hidup yang mahal. Karena Tuhan sudah membayar harganya dengan mahalnya itu dengan memberikan putranya sendiri. Sebagai bukti Tuhan mengasihi kita semua. Aku berdoa buat setiap orang-orang yang saat ini mungkin sedang terpuruk di dalam keadaan yang tidak enak.
terpuruk dalam keadaan yang di dalam jurang kehidupan yang dalam. Aku berdoa Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan memeluk mereka semua. Dan jangan menyerah dalam hidup saudara. Jangan menyerah dengan apa yang saudara alami saat ini. Karena kasih Tuhan di dalam saudara itu akan memampukan saudara semua untuk bangkit dan kembali kepada track kehidupan saudara yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Saudara, aku berdoa buat orang-orang yang seperti ini, dan biarlah kasih Tuhan yang luar biasa itu memeluk kita semua, dan saudara merasakan kasih itu saat ini, dan saudara bisa bangkit menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman ini diremakan dalam setiap hati mereka masing-masing, dan akhirnya mereka mengerti bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang diberkati firman Tuhan katakan amin. Tuhan berkati saudara, dan mari kita hidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah, yuk kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang sempurna yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini, terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.